Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga sobat Unggul UMJ, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat dalam menjalankan aktivitas, amin. Dan senang sekali UMJ Talks bisa kembali hadir, menyapa dan juga menemani teman-teman semuanya seperti biasa di lantai 5 Gedung Rektorat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan tema kita kali ini adalah yaitu mahasiswa UMJ menjajaki pendidikan di negeri Sakura, seperti apa ya? Dan saat ini sudah ada nih narasumber kita, yaitu ada Dian Fitriani yang merupakan mahasiswi program studi kesejahteraan sosial dari FISIP UMJ. Assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Dian? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya? Ya, luar biasa. Nah, Dian, kira-kira ini Dian pernah menjadi salah satu mahasiswa yang dikirim oleh UMJ untuk pertukaran pelajar ke negeri Sakura, ke Jepang ya? Iya, betul. Nah, boleh cerita tuh Dian, awal mulanya Dian bisa kepilih mewakili UMJ, akhirnya melakukan pertukaran pelajar ke sana, itu kayak gimana tuh Dian? Ya, alhamdulillah sebetulnya ini juga pertama-tama gitu, kita perlu bersyukur juga gitu ya, karena apapun yang terjadi gitu ya, tentu gak lepas dari apa yang udah Allah gariskan gitu ya. Dan Dian sendiri terpilih gitu ya menjadi salah satu ya delegasi gitu di perguruan tinggi Muhammadiyah, salah satu di Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk mewakili dari kalangan mahasiswa ya untuk program Genesis di Jepang selama 7 hari. Dan asal mulanya itu karena memang pertama yang paling terpenting adalah peran Pak Rektor ya, karena beliau salam dulu kepada Pak Rektor Bapak Makmun Murad yang telah memberikan kesempatan Dian gitu untuk hadir untuk hadir juga selama 7 hari di Jepang mewakili perguruan tinggi Muhammadiyah. Itu karena beliau juga memilih Dian gitu ya, salah satunya karena memang ini faktornya mungkin banyak gitu ya, karena memang waktu dulu sempat gitu ya Dian berdiskusi dengan beliau ketika permasalahan di organisasi, dan beliau mengundang Dian beberapa kali di rumahnya untuk berkelanjutan untuk mengaudiensi organisasi tersebut, sampai akhirnya beliau berinteraksi gitu ya secara tidak langsung lewat WhatsApp. Dan Dian juga suka nulis ya ke media dan mengirimkan beberapa tulisan Dian ke beliau, dan beliau sempat baca-baca dan mengulas juga. Dan karena itu mungkin beliau juga memilih Dian ya, dan juga kan beliau tahu kalau Dian aktif di beberapa organisasi ya, salah satunya di Ikatan Nasional Muhammadiyah. Nah, itu di situ ketemu beliau sebagai narasumber beberapa kali, dan akhirnya saat bulan September ya itu asistennya menghubungi saya dan untuk mewakili gitu ya, mewakili kampus. Awalnya dia mikir banyak gitu ya yang diseleksi gitu ya, ternyata memang Pak Makmun memilih dia langsung untuk mewakili ke Jepang gitu. Itu asal mulanya. Asal mulanya. Iya. Oke, nah perjalanan kamu dari bulan September ya? Bulan September. Akhirnya itu persiapannya sampai kamu berangkat ke Jepang bulan apa tuh, berapa lama? Itu berangkat bulan Januari. Bulan Januari. Ya, cuma bulan September itu baru pengisian registrasi peserta seperti nama, email, terus kemudian sosial media gitu ya. Karena awalnya dia mikir ini mungkin banyak kali ya yang seleksi gitu ya. Ternyata setelah sudah beberapa bulan ya, di bulan November itu dia langsung ikut Zoom-nya. Ya, Zoom meeting itu untuk koordinasi tentang mengenalkan tentang Genesis itu apa, dan itu ternyata sudah dinyatakan sebagai peserta, dan itu ternyata memang proses penyeleksiannya itu dari Pak Rektor sendiri ya. Pak Rektor yang mungkin lebih tahu gitu ya bagaimana kemudian kriteria mahasiswa yang pantas untuk dipilih, sehingga akhirnya dia terpilih gitu. Ketika tahu kamu terpilih, apa tuh tanggapan kamu dan apa yang kamu lakuin pada saat itu? Alhamdulillah ya, yang jelas bersyukur karena ini Jepang itu salah satu negara favorit gitu ya, di antara mungkin negara yang pengen kunjungin gitu ya. Salah satunya Jepang, karena dia suka anime One Piece gitu, mungkin yang pemirsa yang suka One Piece gitu ya. Semoga bisa ke Jepang, karena anime-anime yang dia tonton itu kan jelas banget gitu ya, kita menggambarkan budaya Jepang tuh kayak gimana, penasaran dong. Jepang itu sebenarnya orisinilnya itu gimana sih, pengen gitu berkunjung ke sana. Sampai akhirnya ketika tahu di antara banyak negara, kenapa mesti Jepang? Ibaratnya kayak kaget juga terus Masya Allah banget gitu ya, ternyata Allah nakdirinnya dia keluar negeri itu ke Jepang duluan gitu ya, the first ya. Semoga nanti akan ada kedua ketiganya gitu ya, luar negeri yang lain gitu ya, amin. Gitu. Jadi ya tentu bersyukur dan kaget, bangga juga karena bisa mewakili UMJ gitu ya, bisa mewakili
Muhammadiyah juga ya, karena memang ini kan dipilih untuk mewakili delegasi dari Muhammadiyah gitu. Baik. Lalu persiapan kamu tuh untuk menjadi perwakilan di sana tuh apa yang kamu siapkan? Yang pertama ya, persiapan itu tentu soal mental. Karena memang kita tahu bahwa kalau kita mau berpindah ke suatu tempat gitu ya, sebutlah kalau misalkan kita mau pulang kampung aja, kita mempersiapkan pasti mental kita nih, kita tuh mungkin ada kondisi-kondisi psikologis yang berbeda gitu ya ketika kita di kampung atau di kota seperti apa gitu ya, ketika kita bertemu orang-orang yang berinteraksi di sana. Makanya untuk menghindari culture shock juga, dia riset juga gitu ya tentang bagaimana Jepang itu, biar nggak kaget gitu ketika di Jepang ternyata disiplin banget gitu ya. Jadi riset terkait dengan budaya-budaya di Jepang tentang Jepang nggak boleh buang sampah sembarangan gitu ya. Jepang harus ngantri nih, Jepang nih menghargai gitu ya perbedaan gitu ya. Jepang ini misalnya bla 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 bla. Dia riset dulu gitu ya untuk mempersiapkan mental dia, untuk mempersiapkan agar dia itu bisa lebih nggak kaget gitu ya. Wah, Jepang gini ya gitu ya. Jadi lebih ke riset ya. Kemudian yang kedua dia mempersiapkan soal fisik juga ya, soal kesehatan. Karena bagaimanapun ketika kita berkunjung gitu ya ke luar negeri yang jauh, maka perbedaan cuaca itu mempengaruhi kesehatan. Dan kita juga perlu mempersiapkan bekal-bekal gitu, mungkin kayak obat-obatan dan lain sebagainya gitu. Yang terpenting ya kita jangan sampai kelewat pengalaman seru di sana gitu. Kalau kita sakit kan kita bisa akhirnya terlewatkan gitu ya, dan sayang banget gitu. Dan yang ketiga yang jelas adalah persiapan untuk nanti setelah kita beres nih kegiatan ini, kita itu bakal bikin laporan dan sebagainya. Minimal kita tahu nih nanti bakal apa aja nih yang bakal kegiatan yang kita lakuin itu. Entah mempersiapkan pertanyaan, mempersiapkan mempersiapkan literatur sebelumnya gitu, sampai kita akhirnya siap juga untuk mempertanggungjawabkan apa yang udah kita jalani kegiatan itu. Jadi kayak laporan-laporan itu. Jadi dia harus persiapin kalau bakal ada laporan nih gitu. Oke. Nah, biasanya kalau delegasi itu atau perwakilan ya, pertukaran pelajar itu ada menampilkan sesuatu gitu. Apakah menampilkan budaya atau ada yang dari segi keilmuannya gitu, presentasi atau apa. Nah, kamu tuh apa yang kamu tampilkan saat kamu menjadi mahasiswi pertukaran pelajar ke Jepang gitu. Tapi simpen dulu ya jawabannya. Okay. Kita akan lanjut lagi nih perbincangan kita, bincang-bincangnya, tapi kita lihat dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Nah, kita lanjutkan kembali nih bincang-bincang kita sama Dian, mahasiswi dari FISIP UMJ yang berkesempatan ya untuk merasakan pengalaman pertukaran pelajar ke Jepang gitu. Nah, kita lanjutkan lagi Dian. Tadi kan biasanya kalau delegasi itu suka ada yang ditampilkan nih. Nah, Dian ketika di sana menampilkan apa? Apakah sendiri atau grup begitu? Iya, ini perwakilan dari leader dari Muhammadiyah, karena memang ini Genesis ini kan pertukaran youth ya, pertukaran pemuda ya, dan juga itu pemuda dari kalangan mahasiswa gitu, dari kalangan pemuda itu memang tergolong dari organisasi Islam ya, Genesis pada kali ini, karena konteksnya adalah peace building ya, segmentasi peace building ini berarti kita kunjungan ke kota-kota, tapi ke tempat-tempat ya, tempat-tempat ritual atau tempat-tempat ibadah gitu. Dan itu perwakilannya dari organisasi Islam, diantaranya Muhammadiyah, NU, UIN, dan Istiqlal. Nah, karena Dian Group ya dari Muhammadiyah yang mewakili sambutan itu dari leadernya namanya Pak Khairul Huda. Nah, beliau adalah ketua ya, kalau nggak salah ketua guru Muhammadiyah ya, ketua guru Muhammadiyah, dan beliau di situ sambutan, dan nggak lupa juga kita memberikan hadiah seperti bingkisan ya dan plakat ke pihak-pihak Jepang ya, salah satunya ke Prof yang mengisi kuliah di Waseda. Itu kita ada kuliah di sana, dan tak lupa kita memberikan sambutan hangat gitu ya, dan itu diwakili oleh leader. Gitu. Oke, nah kamu selama di sana, jadi tadi kamu ke universitas itu tadi? Iya, jelas Waseda. Terus kita juga ke Masjid Tokyo Chami. Gitu. Jadi, oke, nah kamu selama di sana selama 7 hari berarti ya, seminggu. Nah kamu tuh ngapain aja? Terus ada nggak pengalaman seru gitu yang berkesan, itu seperti apa? Nah ini menarik ya ketika Dian
pertama kali gitu ya ke kampus Waseda gitu ya. Itu pertama kali, mungkin nggak tahu ya bakal kedua kali atau ketiga kali, amin. Karena di kampus Waseda ini terkenal ya lewat dari YouTuber Jerome Pauline. Karena beliau kan kuliah di sana. Nah, Dian baru berkunjung di kampus Waseda ini, first impression-nya luas banget dan ada patung yang tinggi, dan itu kita disambut dengan patung itu, banyak yang foto di sana ya. Dan kemudian di sana beda ya, karena kan cuacanya lebih cenderung dingin di Jepang, jadi koridornya itu dilengkapi dengan penghangat ya, penghangat. Dan dia datang sana jelas ya berbeda dengan kelas di Indonesia. Kalau ya. di sini pakai AC gitu. Iya, kalau di Sana sana penghangat gitu ya. Dan itu disambut hangat dengan profnya, dan kebetulan prof itu asli orang Jepang tapi bisa bahasa Indonesia. Karena beliau itu menyelesaikan penelitiannya di Indonesia, itu tentang penelitian soal agama dan politik. Nah, itu di Indonesia penelitiannya. Dan beliau itu saat itu mengisi kuliah ya, mengisi kuliah tentang agama di Jepang dan bagaimana perkembangan orang Muslim di Jepang. Dan di situ dia ikut kuliahnya dan bertanya. Nah, itu pengalaman Dian bertanya langsung kepada profnya tentang bagaimana definisi agama menurut orang Jepang. Karena menurut Dian itu orang Jepang itu memisahkan antara agama ya dengan kehidupan gitu ya. Jadi memisahkan gitu kan, sementara kan di orang Indonesia gitu, dan pada umumnya orang Islam itu menggunakan pedoman agama dalam kehidupan sehari-hari, sementara Jepang itu hanya di dalam ritualisme. Dan akhirnya dijelaskan oleh beliau gitu. Dan itu pengalaman yang pertama karena dia berinteraksi dengan prof gitu ya, dan Jepang, ya. dari Jepang, dan berkesempatan untuk iya, karena beliau bisa bahasa Indonesia. Karena beliau menyelesaikan penelitiannya, risetnya itu di Indonesia itu nggak sebentar, dan beliau akhirnya bisa bahasa Indonesia jadi langsung belajar di Indonesia. Gitu. Ya, itu salah satu pengalaman yang seru. Iya, pengalaman yang Masya Allah ya, maksudnya bisa nih kita ngobrolnya sama dosen Jepang gitu, tapi nggak bisa di Indonesia. Iya. Nah, kalau budaya-budaya di Jepang nih ya yang kamu temui di sana gitu, yang kamu ternyata kayak gini, atau sempat gak kamu mengalami culture shock gitu misalnya, atau seperti apa? Ini sih yang menarik adalah karena kan kita kan mayoritas Muslim ya, bukan mayoritas Muslim, bahkan yang dikirimkan ya khususnya delegasi di sana itu kan kanonisasi Islam, jadi ya kita semua Muslim. Dan itu makanan sulit sekali, jajanan itu sulit sekali menggunakan yang non babi gitu ya. Jadi banyak kalau misalkan kita mau makan ramen itu kita nanya dulu nih, dan itu lagi bahasa Inggris, sementara mereka juga kesulitan berbahasa Inggris karena kan menggunakan bahasa Jepang ya. Mereka lebih mengutamakan bahasa Jepang gitu ya, bahasa lokalnya gitu. Dan kita tuh kesulitan juga kalau misalkan mau nanya nih, di sini ada daging babinya atau enggak gitu, pakai bahasa Inggris. Mereka agak mencerna dulu gitu ya, pas itu dijawab gitu. Dan itu pengalaman menariknya ya, kita mungkin kesulitan gitu ya mencari makanan halal ya di sana gitu. Ketika kita ke kantin, ke food courtnya atau ke pasar tradisionalnya, lebih banyak menjajakan makanan-makanan yang non halal gitu ya. Bahkan mungkin yang paling titik kritisnya halal itu kan banyak ya, nggak cuma babi gitu ya, ada juga mirin ya, alkohol dan lain sebagainya, dan itu mereka gunakan dalam bahan-bahan makanan. Karena kan mereka muslimnya sedikit banget gitu ya, minoritas gitu ya. Dan kita tahu bahwa ya kita perlu beradaptasi selama 7 hari di sana gitu, dengan makanan yang mungkin sulit untuk ditemukan untuk orang muslim gitu. Tapi ada pendamping juga dari? Ada pendamping, dan kita kalau di hotel tuh jadi diarahkan gitu, ini makannya halal. Ada ini menarik juga, ada temen dia udah habis berapa sosis, ternyata itu pork. Iya, nah itu ya semoga ini ya emang karena nggak sengaja juga nggak tahu, dan itu dikasih tahu ini ada daging babi, sosisnya itu bahan daging babi gitu. Jadi kita kan umumnya kalau sosis ya daging sapi, daging ayam, kalau di sana kan campuran ya, ya atau betul. Dan itu halal itu. Iya, itu culture shocknya itu salah satu soal makanan. Oke. Selain itu, tapi makanan itu sendiri yang halal ya di Jepang tuh gimana rasanya? Kalau Indonesia kan terkenalnya karena makanan enak juga ya. Kalau di Jepang apakah enak juga atau lucu nih rasanya? Ini memang alhamdulillahnya karena koordinatornya ini kan memang orang asli Jepang, tapi suaminya orang Jepang. Orang Indonesia. Beliau orang Jepang tapi suaminya orang Indonesia. Jadi beliau tahulah gitu ya soal bagaimana budaya di Indonesia juga. Beliau bisa berbahasa Indonesia dan lebih mudah untuk berkomunikasi tentang apa yang kita inginkan. Nah, jadi
beliau akhirnya mengarahkan juga untuk ke restoran-restoran yang notabene itu bukan ori dari Jepang gitu ya. Jadi ada yang restoran Turki, restoran India yang memang menyediakan makanan halal gitu. Jadi kalau dibilang, tapi pernah nggak makan makanan Jepang? Pernah, tapi lebih banyaknya mungkin ke makanan-makanan non Jepang gitu. Jadi ya rasanya kalau makanan India di Jepang ya kayak makanan India gitu, kari gitu ya. Terus kalau makanan makanan Turki itu dia lengkap gitu ya, ada appetizer, ada main course, ada dessertnya gitu. Terus kalau makanan Jepangnya ya mungkin menghindari daging gitu ya. Jadi kita lebih kayak tempura, terus kayak ada sayur asin gitu. Jadi kayak kalau kita menyebutnya asinan gitu ya. Asinan. Nah, tapi itu dari Jepang gitu. Iya. Dan itu tuh kayak agak aneh di lidah kita. Kimchi kayak iya, agak aneh di lidah kita. Ya. Ada kacang-kacangan. Jadi kita lebih banyak makan makanan Jepang yang memang betul-betul nabati gitu ya, bukan yang daging gitu. Karena kalau daging pun paling ya ayam, ya paling katsu ya, itu yang paling umum gitu ya, yang mungkin orang Indonesia juga sering makan gitu ya. Itu jadi pengalaman tersendiri ya. Betul. Nah di Jepang juga adakah yang kamu nih ekspektasi kamu tentang Jepang, misalnya ini tadi disiplin dan juga tertib semuanya, tapi ternyata mungkin ada hal lain yang ternyata beda ya dari yang prediksi orang kebanyakan atau ekspektasi kamu nih gitu. Tapi kamu simpen dulu ya jawabannya ya. Kita akan bahas lagi, kita lihat dulu nih pemirsa yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UMJ Talks. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks dan kita lanjutkan kembali nih cerita-cerita Dian tentang pengalamannya menjadi mahasiswa pertukaran pelajar di Jepang ya. Oke Dian, kita lanjutkan lagi. Tadi gimana Dian, ada nggak yang pengalaman ataupun mungkin juga ekspektasi kamu yang baru yang kamu dapatkan ketika berada di sana? Jadi ekspektasi kita tuh kalau sebelum namanya keluar negeri ya, apalagi Jepang itu kan negara yang kaya gitu, pasti lebih mahal gitu ya kita pandangannya. Nah, jadi waktu itu pas berkunjung ke salah satu swalayan gitu ya, salah satu swalayan atau pasar modern, ada di lantai atas tuh baju-baju gitu ya. Kita mikirnya kalau baju-baju tuh mahal di sana, ternyata baju-baju itu cenderung lebih murah ya. Jadi relatif murah, nggak terlalu mahal gitu ya untuk kalangan keluar negeri terus belanja baju gitu. Karena kalau kita beli jaket misalkan yang tebel itu ya bisa 900 yen, 800 yen, ya itu setara dengan 90.000 gitu ya, dan itu jaket gitu, dan itu relatif murah. Tapi kalau makan itu mahal, dan itu kan ekspektasi kita murah kayaknya deh gitu ya, karena kan namanya Asia Timur itu kaya dengan makanan gitu ya. Ternyata mahal, jadi seporsi itu ya yang makanan yang lengkap gitu. Kalau orang Indonesia kan biasanya satu porsi 3 lauk gitu ya. Ya. Nah itu tuh bisa 1.500 sampai 200 yen, 1.500 sampai 2.000 yen. Berarti itu sekitar 220 ribuan. Ya, itu cukup mahal gitu untuk makan. Jadi biaya hidup di sana. Jadi seperti itu ya, ternyata yang beda dengan kita di Indonesia. Betul. Nah yang dipelajari di Jepang nih selama seminggu kamu di sana tuh apa aja dari segi pendidikan misalnya? Yang pertama tentu perkuliahan bersama Prof di Universitas Waseda itu kita mendapatkan perspektif tentang pandangan orang Jepang terhadap Islam. Kita belajar tentang bagaimana mereka kemudian memperlakukan gitu ya orang-orang yang beragama gitu ya, dengan berbeda agama, dan keragaman di Jepang itu seperti apa nih. Kita belajar dari sana dan juga belajar sejarah Masjid Tokyo-chami. Karena kita juga berkunjung ke sana dan kita belajar banyak tentang sejarah masjid ini dan sejarah masjid pertama di Jepang gitu. Iya, itu masjid pertama di Jepang, dan memang karena relatif sedikit ya di Jepang itu masjid, karena memang muslimnya sedikit, dan juga bagaimana pergerakan populasi di Jepang. Itu kita juga belajar dari Prof itu. Beliau menjelaskan tentang resesi populasi di Jepang itu cukup mengkhawatirkan, dan ini juga yang menjadi penyebab utama mengapa Jepang itu membuka peluang cukup besar beasiswa pendidikan. Jadi untuk orang-orang yang di luar negerinya Jepang ya, Indonesia, terutama di ASEAN gitu ya, dan di Asia gitu ya, itu orang Indonesia, orang Korea, orang Malaysia dan sebagainya itu ya, terutama di Asia itu mereka membuka peluang cukup besar untuk beasiswa full dari sana, dari Jepang ya, dari Kementerian Luar Negerinya, dari Kementerian Pendidikannya.
kemudian dari lembaga-lembaga gitu kayak Mitsubishi mengeluarkan beasiswa sendiri gitu ya, dari lembaga-lembaga swasta juga membuka peluang besar untuk beasiswa. Jadi itu alasan terbesar juga kenapa mereka membuka peluang banyak gitu, karena memang populasinya sedang menurun. Ya harapannya biar bisa nikah dan melanjutkan keturunan di sana. Iya, betul. Oke. Tapi jadi positifnya juga ternyata di Jepang banyak bertabur beasiswa. Iya, betul. Oke, nah kalau dari Dian sendiri, selain pengalaman berkesan jadi mahasiswa pertukaran pelajar ke Jepang, ada pengalaman berkesan apa lagi nih? Ada kegiatan-kegiatan lainkah yang dilakukan juga selain misalnya sibuk kuliah gitu? Ya, alhamdulillah ya setelah Jepang, karena kan memang akses untuk ke Jepang adalah aktif organisasi. Juga perlu menjadi prioritas juga. Selain kuliah, pengalaman di organisasi juga menentukan prestasi kita di luar. Karena kan bagaimanapun Pak Rektor kenal Dian itu dari organisasi ya. Dan itu menjadi peluang emas bagi teman-teman yang aktif di organisasi. Kita bisa melanjutkan siapa tahu studinya ke luar negeri karena organisasi. Gitu. Jadi bukan hanya keaktifan di akademik di kelas aja, tapi juga di organisasi juga itu adalah salah satu yang tidak boleh dilupakan oleh mahasiswa, karena mahasiswa bagaimanapun tidak akan bisa diulang ya. Mahasiswa S1 kan nggak bisa diulang, kecuali double degree gitu ya. Dan itu biasanya pengalaman yang paling seru adalah di organisasi. Salah satunya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kebetulan Dian aktif di sana, dan Pak Makmun, Pak Rektor kita itu beliau adalah kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan alhamdulillah pernah berinteraksi langsung dengan beliau ketika beliau menjadi narasumber. Jadi kebetulan banget gitu ya, bukan kebetulan banget, mungkin juga takdir gitu ya, bahwa Allah nakdirin Dian itu ya lewat sana gitu, lewat organisasi, dan beliau kenal Dian dari situ. Dan akhirnya jadi berani juga ya. Jadi salah satu terpilih untuk mewakili UMJ untuk ke Jepang. Itu kan juga salah satu peluang besar ya, kita nggak boleh lupakan. Iya, oke. Gitu. Jadi jangan lupa juga untuk aktif di organisasi. Ya. Iya, betul. Oke. Nah, Dian, pendapat Dian nih tentang UMJ sebagai kampus Dian nih secara keseluruhan seperti apa? UMJ menurut Dian kampus swasta tapi membuka peluang besar untuk mahasiswanya untuk berprestasi, karena di UMJ sendiri menghargai mahasiswanya berprestasi. Ya, jadi kalau misalkan memang kita merasa gitu ya, kalau di perguruan tinggi negeri itu soal gengsi, soal profit mungkin lebih besar gitu ya, peluang segala macam. Tapi jangan salah, perguruan tinggi Muhammadiyah ya walaupun swasta gitu ya, juga menghargai prestasi dan bahkan mendorong mahasiswanya untuk berprestasi gitu. Salah satunya ini yang juga Dian rasakan gitu, bagaimana Pak Rektor gitu ya menghargai gitu ya mahasiswanya yang aktif di organisasi dengan tiket ke Jepang gitu. Dan mungkin nggak tahu juga apakah itu juga terjadi di perguruan tinggi negeri. Jadi jangan berkecil hati yang masuk ke perguruan tinggi Muhammadiyah, salah satunya di UMJ itu kita nggak usah khawatir, karena banyak kok organisasi-organisasi yang juga dihadirkan yang bisa menjadi tiket untuk akhirnya aktif dan bisa bahkan ke luar negeri dan melanjutkan pendidikan. Gitu. Baik, jadi UMJ sangat dorong mahasiswanya untuk berprestasi ya, Dian ya? Iya. Baik ya. Dian, lalu nanti Dian sekarang semester berapa? Dian semester 6 alhamdulillah. Semester 6 ya? Udah bentar lagi nih. Bentar lagi ya, oke. Iya. Rencana kamu nih untuk 5 tahun ke depan nih, dan juga mungkin harapan kamu terkait UMJ seperti apa? Alhamdulillah ya, karena bentar lagi nih Dian lagi nyusun skripsi, doain. Okay. Dan harapan Dian yang jelas, pertama setelah keluar dari UMJ, Dian bisa melanjutkan studi pendidikan Dian S2 gitu ya, di yang linear di kesejahteraan sosial dengan dengan yang lebih khusus lagi ya ke makronya gitu kan, pekerja sosial makronya. Jadi Dian memilih, biasanya kalau di Indonesia ya, di Indonesia memang belum terlalu banyak gitu ya universitas yang menyediakan prodi kesejahteraan sosial terutama di S2-nya gitu. Tapi di UGM ada gitu. Siapa tahu Dian berkesempatan ke sana, atau mungkin Dian juga bisa memilih untuk berjalan studi ke luar negeri, dan itu masih direncanakan gitu ya. Yang pertama setelah S2 nanti Dian bakal balik ke Jepang, ke Indonesia ya. Kalau ke luar negeri ke Indonesia, kalau di dalam negeri Dian balik lagi ke UMJ, bakal jadi dosen insya Allah. Okay, kalau diberikan kesempatan. Iya, harapan gitu. untuk UMJ? Harapan untuk UMJ-nya, semoga UMJ lebih banyak lagi mahasiswa berprestasi, karena ini kan kampus swasta yang kadang-kala suka dimarginalisasi gitu ya. Kampus swasta tuh kayaknya susah nyari kerja dan lain sebagainya gitu ya. Tapi
kalau misalkan kita bener-bener memilih gitu dari hati gitu, karena Muhammadiyah itu kan bagaimanapun memberikan sumbangsi terbesar terhadap pendidikan di Indonesia gitu, dan kita jelas harus bangga gitu ya kuliah di UMJ gitu ya. Jadi semoga harapannya di UMJ itu juga terus banyak mahasiswa berprestasi, jadi UMJ itu jadi kampus terfavorit, bukan kampus yang ya pilihan kedua. Iya, pilihan kedua atau pilihan terakhir bahkan ya. Gitu. Harapannya itu sih. Ya baik. Dian, boleh juga ketika kamu di Jepang, adakah yang buat kamu justru merasa bangga sebagai orang Indonesia ataupun juga sebagai mahasiswa UMJ nih? Makanannya sih. Makanannya. Jadi bersyukur gitu di Indonesia karena makanannya kaya akan rasa gitu ya, nggak tasteless gitu. Terus banyak juga hal-hal yang kita syukuri. Karena di Jepang itu kalau musim dingin banget, musim panas banget. Kalau di Indonesia kan tropis ya. Jadi kita cenderung lebih stabil gitu ya. Kalau musim hujan ya hujan kebasahan, nggak kedinginan gitu. Kalau panas ya nggak terlalu panas banget gitu. Jadi itu sih yang perlu disyukuri. Oke. Kemudian juga boleh kasih pesan-pesan nih untuk pemirsa TVmu sama sobat unggul UMJ biar bisa jadi mahasiswa berprestasi, semangat juga menjalani perkuliahan. Silakan. Oke, pesannya adalah untuk mahasiswa UMJ ataupun mungkin pemirsa yang nonton nih di kesempatan kali ini, semoga bisa gitu ya untuk melanjutkan gitu ya motivasi teman-teman yang mungkin pernah gagal gitu ya, atau pernah mungkin mencoba terus nggak berhasil gitu. Jangan khawatir karena masa depan teman-teman itu masih panjang. Kita bisa mencoba dari aktif organisasi, dari aktif di akademik, di kelas gitu ya. Kita bisa menambah pengalaman dengan menambah relasi, menambah hubungan, karena ini yang terpenting gitu ya. Ketika kita merasa diri kita sendiri berusaha, tapi kita nggak sadar sebenarnya banyak orang lain yang peduli sama kita dan pengen banget sama bareng sama kita tuh sukses bareng gitu. Salah satunya ya tadi ya cerita bagaimana interaksi Dian dengan Pak Rektor gitu. Mungkin teman-teman juga bisa gitu ya dengan memperluas relasi dan bisa berhasil di kemudian hari gitu. Baik, terima kasih banyak Dian. Sukses selalu ya Dian ya. Dan tetap amin. Semangat Dian. Oke. Amin. Siap. Dan terima kasih juga untuk pemirsa TVmu serta sobat unggul UMJ sudah menyaksikan UMJ Talks kali ini dalam episode mahasiswi UMJ menjajaki pendidikan di Negeri Sakura bersama dengan Dian. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pemirsa. Saya Vini Aliani bersama juga dengan Dian dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan UMJ Talks dalam episode-episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.